kita seolah sedang bicara hal yang kok sepertinya dalam tanda petik urusan TV lokal. Enggak, ini urusan nasional yang maha penting, betul ya Pak Effendi Ghazali ya? Karena tidak hanya kemudian soal kota-kota, di antaranya ada Surabaya yang sangat strategis, tapi juga memang konektivitas ini kalau saling terkait kemudian berdampak pada nasional itu sangat mungkin. Mari kita ke Bang yang namanya sama. Ini Ade barangkali ya? Iya. Ini. Saya adik kakak sama Kang Bing, adik kakak sama Bang Effendi. Jadi sekarang apa yang akan diupayakan? Kalau Bang Effendi Ghazali sudah ke MK, teman-teman udah menyiapkan sejauh mana? Sebenarnya begini, kalau kita lihat postur dari undang-undang pilkada ini, banyak hal sebenarnya yang lemah ya. Satu, kalau Bang Effendi kemarin sudah masukkan gugatan mengenai calon tunggal, sebenarnya masih ada, itu kan hilirnya. Ya. Hulunya ada sebenarnya Mbak. Kenapa ini bisa terjadi fenomena ini? Sebenarnya kita balik ke hulunya apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Ternyata setelah kita teliti ada dua. Satu, calon independen ini diperberat. Dan ini memang dikerjain, tanda kutip. Sama dengan DPR. Pak Zulkifli Rahman sudah maju supaya tidak ada opsi untuk ini kan sebagai jatah hasil keputusan MK yang kemarin aja, istilahnya itu. Kemudian satu hal lagi adalah beratnya calon untuk maju karena ada syarat 20%. Nah, kami melihat ini belum ada yang gugat. Kemungkinan kita akan masuk di situ. Artinya, syarat seseorang untuk maju di pilkada itu harus didukung oleh 20% atau gabungan partai 20% partai yang punya kursi di DPRD itu. Kita ingin menggugat ini bahwa kalau satu partai sudah punya kursi DPRD, ya silakan saja dia bisa ngajuin Tapi calon. kalau calon jadi kebanyakan nanti potensi calonnya ya, Iya, Bang dan ya? itu agak merepotkan juga. Sebetulnya kita punya pengalaman dulu, calon itu sampai banyak gitu ya. Pertama secara teknis tentu itu merepotkan. Kemudian kedua juga harus dipertimbangkan pemahaman publik terhadap calon yang banyak, tentu dia juga akan agak punya kerepotan ya. Nanti akhirnya ngelihat yang looknya paling bagus. Kita nggak bisa bilang, kita negara nggak boleh ngomong merepotkan. Iya benar. Ini masalah demokrasi gitu. Ingat sama Tina, kita ke Amerika ya waktu pemilihan umum ya. 2008 Begitu ya, pada Obama waktu tingkat terpilih pertama lokal, kali. pada tingkat lokal loh. Kita lihat kertas itu isinya hampir 80 pertanyaan kali. Timbal balik. Jadi artinya jangan sampai demi demokrasi kita bicara wah susah mencetak kertas suara, susah memberikan publik pemahaman dan segala macam. Publik tuh menurut saya bisa lebih cerdas juga pada saat-saat tertentu ya. Melihat ini calon asal muncul, bisa jadi kan? Ini calon apa sih cuma sekedar cari popularitas. Oh kalau ini memang bekerja di tempat kami, MCK di kampung kami dia loh yang bangun. Nah, padahal orang yang bangun MCK itu belum tentu bisa maju melalui partai politik dan belum tentu dalam calon perorangan itu dia bisa mencapai ratusan ribu KTP misalnya. Jadi memang ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kalau soal kerepotan, betul KPU menilai Akan seperti kerepotan. itu. Ya, tapi sebetulnya bukan karena kami tidak mau repot. Ini pengalaman kami di lapangan juga ya. Pertama biaya pasti akan lebih tinggi. Sebetulnya kan kita ini mau mendesain pemilu yang efektif dan efisien gitu loh. Makanya kemudian ada angka-angka itu. Cuma berapa besar angka yang dianggap rasional, saya pikir itu terserah para pembuat undang-undang lah gitu ya. Tapi apakah memang, 20 dianggap terlalu besar atau terlalu kecil ya silakan saja. Di sudut pandang yang lain kalau dibilang merepotkan ya enggak juga. Misalnya kayak di Amerika ada dua partai politik utama, tapi sebetulnya capres itu nggak cuma dua. Ada capres-capres lain, capres dari Green Party, partai-partai kecil yang tetap nyapres gitu dan dibolehkan. Termasuk juga betul Bang Effendi bilang pertanyaannya banyak karena ada pertanyaan dari Dewan Kota, ada dari Dewan Pendidikan. Jadi sebetulnya pada akhirnya ya KPU sih yang kerja nanti memang sosialisasinya. Mari kita ke Surabaya lagi. Pak Wisnu sudah bersama dengan kami lagi ya di segmen ini. Ya, Mbak. Tadi Anda menjelaskan bahwa komunikasi politik sudah dibangun, tapi Bapak dan Bu Risma juga menengarai sejak awal bahwa ada upaya, kalau bahasa Bang Pendi katanya pengandangan. Dikandangkan. Anda merasa itu bahasa agak terlalu keras ya. Jadi kalau yang halus bukan, kita merasa dibegal, Mbak. Anda sudah ya sampai pada dugaan itu nggak Pak Wisnu dengan kondisi ini? Ya dari fakta kemarin ya benar-benar terbukti bahwa sinyalir kita dari awal akan ada pembegalan pilkada itu sudah nyata gitu. Mestinya harusnya undang-undang itu mungkin tidak terlalu rumit. Yang ada sekarang ini artinya bila potensi calon tunggal itu juga diakomodir, maka saya yakin betul bahwa seluruh partai itu akan berlomba-lomba
majukan calonnya daripada calon tunggal ini nanti hanya lawan bumbung kosong misalkan yang peluang menangnya lebih besar, mereka juga tidak mau gambling itu. Artinya harus ada aturan yang memang mewadahi seluruh kondisi ini yang memungkinkan tidak lagi meninggalkan hak-hak rakyat Indonesia gitu ya. Ada seluruh hak yang memang dalam Undang-Undang Dasar itu dilindungi, harus dilindungi juga dalam undang-undang. Salah satu yang dibahas di banyak diskusi, entah itu di media ataupun obrolan di kampus diantaranya adalah harapan ada Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk urusan calon tunggal. Tapi kemudian pilihan itu belum diambil oleh Presiden Jokowi dan menambah waktu pendaftaran. Nah, apakah Anda optimistis bahwa di waktu yang tersedia ini setelah KP sosialisasi kemudian diberi waktu 9 sampai 11 Agustus akan ada penantang Anda dan Bu Risma di Surabaya? Ya, bicara optimis, kita optimis. Kita menyambut baik adanya penambahan pendaftaran ini. Cuman ini kan betul-betul tergantung dari goodwill atau niat baik dari para elit partai itu sendiri yang ada di Surabaya. Artinya kalau mereka masih punya harga diri, masih punya rasa malu, dan memang niatnya itu ingin bangun demokrasi, memberikan pendidikan politik yang baik buat rakyat Surabaya, khususnya untuk rakyat Indonesia pada umumnya, maka saya yakin mereka akan memajukan calonnya. Tapi kalau sudah niatannya itu hitungannya hanya untuk menang kalah dalam pilkada, dan daripada harus kalah, tidak ada niatan untuk membangun demokrasi ini ya, pasti akan sama saja dengan perpanjangan yang lalu. Pak Wisnu, ini ada guyonan juga, ya salah sendiri Bu Risma kebagusan, jadinya nggak ada yang mau berani lawan. Gitu nggak menurut Anda? Nah ya itu, jadi kemarin juga, jadi gini, logikanya kalau kita ini kan ditunda, katanya kalau keputusan ditunda itu biar katanya elektabilitasnya biar bisa berimbang dan sebagainya. Berarti message yang harus disampaikan adalah kalau ingin menjadi kepala daerah 2 periode, pada periode pertama jangan harus bekerja maksimal untuk rakyat, tidur saja sehingga nanti periode kedua banyak pesaing untuk maju lagi. Apa harus begitu? Kan ini logika yang jadi terbalik semua kalau seperti itu. Anda kalau ditunda, kalau Bang Effendi bilangnya suara bisa berkembang atau tumbang. Menurut Anda kalau dikandangkan, di PLT kan suara itu tumbang atau berkembang, Pak Wisnu? Siapa yang bisa menjamin? Mau suara itu semakin naik atau semakin Siapa yang bisa menjawab? Kalau ada yang bisa menjamin, ada yang bisa ya jamin. apa-apa. Ya. Nggak ada yang bisa menjawab juga. Saya ke Bang Effendi. Bang Effendi, ini betul juga. Jadi bikin orang tuh kalau kepilih, yaudah dia kerja nggak usah bagus-bagus amat. Pokoknya kalau kita punya kemampuan sampai nilai 10, cukup kita kasih 7 supaya ada lawan di saya yakin pemilu KPU berikutnya. dan teman-teman aktivis pun berpikir bahwa itu bisa dicegah kalau sistemnya diperbaiki. Nah, kembali malam ini kita ingin mengingatkan bahwa kerugian tidak hanya kerugian Surabaya, tapi kerugian secara nasional karena pemimpin-pemimpin daerah yang baik dengan undang-undang yang mengatur hanya calon tunggal ini kemudian ditunda, itu sama dengan ya kita bilang tadi ya, bahasa yang serta-merta langsung itu dikandangkan. Kalau kan kita kan suka bahasa yang lebih halus, dipaksa mundur dari arena, dijamin elektabilitas akan turun. Dijamin? Ya, dijamin. Kalau itu dijamin berdasarkan teori elektabilitas akan turun. Ya, kecuali media ngikutin. Oh, karena dikandangkan dia begini-begini. Tapi pada umumnya secara teori akan turun. Dengan demikian kerugian bagi kita. Padahal kita berharap pemimpin nasional munculnya dari pemimpin-pemimpin daerah. Nah, tetapi kita harus menjamin jangan juga orang kemudian berpikir saya bekerja sekena-kenanya aja supaya yang kedua masih bisa maju. Caranya menjamin begitu. Yang calon tunggal ini kita bereskan dulu. Lalu betul, calon perorangan. Kalau calon perorangannya lebih banyak, ya lebih mudah gitu, kan orang akan maju juga. Ya, nah, jadi dibuat fair play. Ini kan seolah sekarang tuh belum fair play lah antara yang parpol dan independen. Yang ketiga sebetulnya yang menarik adalah bersama dengan teman-teman Perludem dan yang lain-lain, suatu saat kita akan menuju ke sana. Mudah-mudahan nanti dengan kami sudah memenangkan pemilu nasional serentak, lama-lama yang kita capai itu nanti adalah pemilu daerah serentak. Ini beda dengan yang sekarang. Kalau ini cuma pilkada serentak, pemilu daerah serentak itu kepala daerah, DPRD 1, DPRD 2 serentak. Kalau sudah serentak seperti itu, nggak ada tuh threshold sebetulnya. Jadi mereka yang jadi nggak ada ambang batas. Partai politik yang maju terdaftar di KPU D itu bisa mengajukan calon kepala daerah. Jadi bisa punya calon 12. Tergantung, sekarang ada Perindo, ada partai lain jadi 13 atau 14 gitu ya. Jadi kita tuh hanya punya 2 pemilihan umum nasional, Presiden, DPR, DPD,
Dan pemilihan daerah nasional, kepala daerah, DPRD 1, DPRD 2. Kita menuju ke sana pelan-pelan. Fazrul sudah mempersoalkan calon ini syarat calon perorangan di pilkada. Saya berusaha mempersoalkan calon tunggal ini. Mudah-mudahan kalau hakim MK menonton, mudah-mudahan ini cepat diproses ya, karena kan nggak ada jaminan. Iya, nggak ada yang jaminan, 80 betul. nggak ada jaminan, yang 2017 dilaksanakan juga nggak ada jaminan. Kalau yang maju cuma satu, Hakim MK juga harus buka mata dengan ya, realita sementara, sekarang gitu loh. Kalau kita Nggak bisa tanya, diem aja. Kalau kita tanya Perpu, Pak Presiden bilang belum mendesak. Urgennya mana? Nah, kalau MK mencabut, urgen sudah. Kalau MK mencabut baru urgent. Urgent Kalau dong. sekarang, Jadi kalau sekarang memang belum Memang mana wajar kalau urgennya? Presiden bilang, ini cuma 7 daerah, apa urgensinya gitu. Undang-undangnya ada, PKPU-nya ada, cuma empiriknya aja orang nggak mendaftar. Tapi coba kalau kita bilang bahwa undang-undang ini merugikan hak memilih warga negara dan hak kita menikmati pembangunan sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik Indonesia, Baik. dicabut pasal itu mestinya. Pak Wisnu lagi nih, Pak Wisnu selain soal isu regulasinya, kemudian dibahas juga dari mulai kemarin soal manuver yang mungkin dilakukan partai politik, diantaranya menghadirkan boneka buat jadi lawan. Nah, apakah upaya itu juga dilakukan oleh teman-teman di Surabaya? Walaupun kan gimana pun yang neken di Jakarta juga nih, DPP. Apakah itu dilakukan oleh Bu Risma misalnya? Ya wes sopo gitu yang mau lawan saya, pokoknya diajuin lah ke DPP dan elit politik Jakarta yang menentukan. Itu dilakukan nggak Pak Wisnu? Saya dengan Bu Risma berkomitmen dari awal kita melakukan komunikasi politik sepanjang dalam aturan yang baik dengan niat itu untuk membangun demokrasi di Surabaya dengan baik. Artinya hal-hal yang mencederai itu dari awal memang kita hindari. Sehingga kita tidak mungkin lah memunculkan calon boneka atau apapun. Kita hanya bisa mengetuk hati para elit politik itu, elit partai yang ada di Surabaya, karena kita yakin para ketua-ketua partai itu juga orang terbaik yang di Surabaya akan memberikan pendidikan politik yang baik. Kenapa? Karena kalau kita analogkan orang dewasa itu bertanding tinju dengan anak SD, menang pun akan diketawain orang. Kita tidak mau seperti itu, apalagi kalah. Jadi ingin pokoknya kalau tanding tuh tanding beneran gitu ya, jangan tinju Mayweather Iya. lawan Pacquiao gitu ya. Nah. Itu kan beda ya. Jangan kelas berat sama kelas bulu gitu ya, kelas ringan. Terima kasih Bulu banyak gitu. Pak Wisnu. Iyalah. Kita terus pantau loh Surabaya dan kota-kota lain Terima kasih, yang Mbak Tina. juga nasibnya masih sama kayak Surabaya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Kita tutup dulu segmen ini, masih ada satu segmen terakhir, tetap bersama kami di Talk to iNews. Itu yang bikin bahaya itu ya.